البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ba'd. Kita meneruskan baca kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih di kitab Pusaka. Disebutkan pada pertemuan terlewat ya, hadis nomor 591. Ini belum disebutkan takhrij yang kemarin. Ini wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, dan hadisnya itu adalah dhaif. Yang benar itu adalah mauquf, ucapan Ali bin Abi Thalib saja radhiyallahu anhu. Karena Zuhair bin Muawiyah meriwayatkan dari Abu Ishaq setelah berubah hafalannya. Ini kalau beliau mengatakan laisa fil baqar al awamil shadaqah, tidak ada di sapi yang dia itu digunakan untuk bekerja, untuk membaca dan semisalnya sedekah. Abu Dawud bukan dari Imam Abu Dawud, pada Daraqutni demikian juga Imam Daraqutni, warajih dan yang tepat yang rajih waqfu aidan, ini mauquf ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan sudah kita bahas tentang permasalahan ini, yakni binatang yang dia itu digunakan untuk amal, untuk mengangkut barang atau untuk bekerja, membaca dan sebagainya, tidak ada sedekah. Dikirim kepada bahwa kebanyakan dari binatang-binatang yang digunakan ini itu biasanya diberi makan oleh pemiliknya. Kemudian juga berikutnya wa an Amr bin Syu'aib an Nabi an Jadihi, dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya, dari kakeknya Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Ya, ini di sini juga disebutkan itu dhaif. Ya, karena di situ ada Al-Muthanna bin As-Sabah. Dia adalah lemah. Adapun riwayat Imam Syafi'i rahimahullah taala di situ mursal. Ya. Demikian juga Ibnu Juraid, beliau mu'an'an. Hadisnya dhaif. Tentang permasalahan harta yang dimiliki oleh anak yatim, sudah kita jelaskan sedikit kemarin. Dari Amr bin Syu'aib an abihi, dari bapaknya an jadihi, dari kakeknya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sebenarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, man waliya yatiman lahu mal, barang siapa yang mengurusi harta anak yatim, mempunyai harta dia, anak yatim ini mempunyai uang atau harta, fal yatajir lahu, hendaknya untuk diusahakan, ya, untuk dibuat usaha. Wala yatrukuhu hatta ta'kulahu as-shadaqah. Jangan dibiarkan sampai sedekah itu memakannya. Rawi Tirmidzi, disebutkan oleh Imam Tirmidzi, wa Daraqutni dan Imam Daraqutni, wa isnaduhu dhaif, sanadnya lemah, sudah tadi kita sebutkan. Walau syahid, dan ada penguat mursal dari tabi'in langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inda Syafi'i, disebutkan oleh Imam Syafi'i. Di musnad yang sudah kita sebutkan, di sini dhaif, tidak bisa menguatkan. Dan sudah kita jelaskan masalah ini. Berikutnya hadis nomor 598. Jadi tentang tanaman-tanaman yang itu diambil zakatnya. Zakat tanaman, apakah padi termasuk diambil zakatnya atau tidak? Ini disebutkan dalam hadis ini. Wa Nabi Musa al-Asy'ari wa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, demikian juga Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dan disebutkan ya, hadis ini sahih. Ya, hadis ini sahih. Subhanallah Al-Albani juga. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan lahuma, kepada sahabat ini, kedua sahabat ini, la ta'khudha fi shadaqah illa min hadhil asnaf al-arba'ah. Jangan kalian berdua mengambil sedekah, yakni zakat. Ya, jangan mengambil sedekah, yakni zakat, illa, kecuali min hadhil asnaf al-arba'ah, kecuali dari 4 jenis tanaman ini. Ya, tanaman ini. Kalau dalam hal binatang ternak sudah lewat, demikian juga emas dan perak. Asyair, pertama adalah asyair. Syair itu gandum. Wal hintah juga tanaman yang ma'ruf di sana.
gunakan untuk membuat tepung juga, ya. Jadi seperti ini pohon-pohonan seperti tanaman-tanaman seperti gandum juga semisal itu, seperti padi-padian seperti itu. Ada juga yang itu seperti ini pohon jagung. Wa zabib, demikian juga zabib. Zabib adalah inab, anggur yang itu sudah dikeringkan. Wa tamr, tamr yaitu kurma. Rawat Tabrani wal Hakim, diriwayatkan oleh Imam Tabrani, demikian juga Imam Hakim. Di sini sahih. Kemudian hadis berikutnya nomor 599, Walid Daruqutni, sebuah dari Imam Daruqutni, an Mu'ad, dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Hadis ini dhaif. Di situ ada Ishaq bin Yahya bin Talhah matruk. Ini ditinggalkan. Dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu fa'amal kisah, adapun kisah. Jadi di sini dhaif ya. Kisah ini seperti lagu seperti itu, ya, atau semisal untuk syair-syairan itu. Wal bitih, ya seperti yakni semangka seperti itu. Waruman, ruman, yakni delima. Wal qasab, qasab ya seperti tebu-tebu seperti itu. Faqad afa anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW beliau telah memaafkan, tidak ada zakatnya. Wa isnaduhu dhaif, syaratnya adalah dhaif. Tapi amalan demikian. Ini semua tidak ada zakatnya, tidak ada sedekahnya. Maka di sini dibahas al-asnaf allati tajibu fiha zakah, jenis-jenis yang wajib untuk diberikan zakat apa saja berarti. Terjadi perselisihan para ulama. Pendapat jumhur rahmatullahi alaihim mengatakan bahwa tamar, ya, yaitu kurma, demikian juga zabib, anggur yang sudah dikeringkan itu, kismis. Wa fi kulli hubub allati taqtat, yakni setiap biji-bijian yang digunakan untuk makan, makanan pokok, berarti beras masuk, ya. Demikian juga yang lainnya, paham, jagung dan semisalnya itu, maka keluar di situ zakat. Adapun sayur-sayuran tidak. Ini pendapat jumhur, pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i. Oleh karena itu, sebagian orang Indonesia kan mengeluarkan apa padi, kan? Beras itu kalau sudah dipanen maka keluarkan. Sudah kita hitung-hitung kemarin ya sekitar, kalau diuangkan mungkin sekitar 7-10 juta sekitar itu. Tetapi kalau kita lihat hadis tadi jelas bahwa keluar adalah 4 tadi. Syair, hintah, zabib dan tamar. Sudah. Ini jelas dikeluarkan. Sebagian mengambil yakni untuk berhati-hati ya dikeluarkan beras itu, ya, jagung juga. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, wa mimma akhrajna lakum minal ard. Dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-297. Dan apa-apa yang kami keluarkan untuk kalian dari muka bumi, padi dan sebagainya. Kalau ingin berhati-hati ya dikeluarkan. Panen banyak hasilnya umpamanya seperti itu. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di situ ada ijma' para ulama di 9 jenis yang wajib dikeluarkan. Itu sepakat. Apa saja? Ibil, onta, sapi, kemudian kambing, demikian domba, emas, perak, bur, wasyair. Ya sama. Jadi seperti gandum-ganduman itu. Wa tamar, kemudian kurma, zabib. Ya, demikian. Zabib itu anggur yang sudah dikeringkan. Itu jelas bahwa itu adalah jelas. Kemudian di sini ada beberapa permasalahan. Kapan wajib keluarnya zakatnya ini? Ya, yang disebutkan sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-An'am ayat yang ke-141. Wa atu haqqahu yauma hasadihi. Berikanlah haknya, yakni zakatnya itu pada waktu dipanen itu. Sebutkan, ini Imam Syafi'i beliau mengatakan yaitu ketika mulai bagus. Ya, sudah mulai bagus. Kalau yang padi, kalau yang syair, yang dia itu gandum, kita lihat gandum itu pohonnya seperti pohon padi sama. Mereka dulu menanam di Yaman itu. Jadi dia apa? Kalau dia mulai sudah kuat, sudah bulir-bulirnya semakin kuat, makin ya ini sudah berisi, ya mulai kuning, maka itu waktu dikeluarkan zakatnya adalah waktu itu. Ketika kemudian diambil dan sebagainya. Kemudian disebutkan juga apakah dikeluarkan ya dia itu sekali dalam 1 tahun atau bagaimana? Jawabannya adalah setiap panen. Adapun uang kan dia setiap 1 tahun kan demikian. Ini menurut hitungan Islam 1 tahun Hijriah. Tetapi kalau seperti tadi tanaman dan sebagainya itu adalah ketika panen.
Jadi mungkin bisa setahun itu 2 kali. Kemudian apakah digabungkan, umpamanya di sini ada syair, gandum, di sini lagi ada hentoh tadi, disebutkan tidak. Ya demikian. Sebagaimana emas dan perak. Kalau dia punya separuh nisab emas, separuh nisab perak, tidak digabungkan. Demikian juga antara kurma dan zabib, anggur tadi. Dia punya kebun anggur, separuh dari nisab, kemudian separuh dari kurma itu juga dari nisabnya itu. Apakah digabung sehingga keluar? Tidak. Ya, hitungannya adalah sendiri-sendiri. Kemudian disebutkan idza ba'al mahsul ba'da budi shalah. Jadi kalau dia sudah bagus ya, sudah buahnya sudah tampak besar demikian, sudah kuning, sudah mau panen, kemudian dijual. Siapa yang bayar zakatnya? Ini kan haknya orang-orang fakir miskin. Demikian juga yang lain dari jenis-jenis yang menerima zakat itu. Siapa yang membayarnya? Sebutkan yang bayar adalah alal bahai, orang yang menjual. Orang yang menjual itu yang mengeluarkan zakatnya. Kalau memang benar-benar keluar di situ nisab. Ya, kecuali kalau dia syaratkan, ini yang bayar zakat nanti kamu, wahai yang membeli, umpamanya seperti itu. Paham? Jadi yang hukum asalnya yang menjual, yang dapat uang itulah yang membayar zakat. Apabila dia menghadiahkan, bagaimana? Maka disebutkan ya orang yang diberi hadiah itu nanti yang membayarkan zakatnya. Berikutnya hal mu'natil amal tukhraj minal mahsul sama yuzaki lima baqiya. Ongkos untuk menanam, memupuk dan sebagainya, apakah diambilkan dari hasil panenan itu kemudian baru disakatkan? Jawabannya tidak. Ya, jawabannya adalah semua dihitung kemudian dikeluarkan zakat gitu. Jadi mu'nah amal itu tidak dikeluarkan dari hasil panennya. Demikian disebutkan. Ya. Wala yajuz isqati haqqi au jabahu Allah taala bi ghairi nasil Quran. Tidak boleh kemudian hak orang-orang yang mendapatkan zakat itu menjadi hilang ya dengan tidak ada dalil dari Al-Qur'an, tidak ada. Jadi apa? Ya dia harus keluar. Idza stajara insan ardon fazar'a fiha, kalau seorang mengontrakkan, istajara dikontrakkan, disewakan tanahnya itu, kemudian ditanam. Siapa yang bayar? Ya, dijawab yaitu manis takjarah. Ya, ana usr zar'iha alal mustajir. Ini orang yang dia itu menyewa itu. Yang menyewa itulah yang bayar. Kemudian juga disebutkan hal yajib ikhraj zakah min ainil mal alladhi wajabat fihi zakah amla. Jadi keluar zakatnya itu dari hasil panennya atau boleh yang lainnya? Jawabannya boleh, umpamanya dia punya uang, kemudian dia keluarkan dari uang dia itu, bukan dari hasil panennya, boleh. Jawabannya seperti itu. Tidak mesti harus dengan menggunakan korma yang ada di situ, tidak mesti. Bisa dari uang dia, senilai dari barang yang dia itu dia panen itu. Kemudian berikutnya hadis nomor 600. Nah, di sini hadis nomor 600. Wa an Sahal bin Abi Hasmah, dari sahabat Sahal bin Abi Hasmah radhiyallahu anhu. Hadis ini dhaif, ya, di sini dhaif. Di sini ada Abdurrahman bin Mas'ud, dhaif, lemah, majhul dia. Tidak diketahui keadaannya. Ada riwayat Imam Hakim disebutkan yang benar itu adalah ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, ini adalah ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bukan hadis Nabi SAW. Kalau Nabi mengatakan, yakni Sahal bin Abi Hasmah mengatakan, amarona Rasulullah SAW, Rasul SAW merintahkan kami, idza kharastum, apabila kalian menghitung, ya menghitung. Jadi disebutkan kalau seseorang itu sudah mau panen, maka di situ ada dari pihak pemerintah datang ke situ untuk menghitung kira-kira berapa ini akan keluar dari zakatnya ini. Yang umpamanya dia mempunyai kebun korma yang banyak, dihitung kira-kira ini berapa akan keluar, berapa jatah yang akan diberikan pada fakir miskin dan semisalnya. Ini apabila kalian menghitung, fakhudhu, ambillah hak yang memang harus diambil. Wa da'u thuluts, tinggalkan sepertiganya. Fa illam tada'u thuluts, kalau kalian tidak meninggalkan yang sepertiga, fa da'u rubu', tinggalkan seperempatnya. Jangan dihitung semua. Disebutkan ini adalah ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rawal khamsah, yang 5 ila Ibnu Majah, kecuali Ibnu Majah.
Jadi Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, demikian juga Imam Ahmad. Wa sahahu Ibnu Hibban wal Hakim, disahkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Hakim. Dan ini adalah ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan makna harus ini tadi sudah kita sebutkan, dikira-kira oleh pemerintah berapa keluarnya. Dan manfaatnya adalah apa? Ya ini supaya kenapa ditinggalkan seperempat, tidak dihitung. Ya ini supaya pemiliknya bisa mengambilnya untuk makanan itu. Kadang orang punya kurma, dia ingin merasakan kurma yang dia miliki, demikian juga inak, anggur yang dia miliki. Jadi dibiarkan, jangan dihitung. Ini demikian. Dan ini adalah disyariatkan. Hal seperti ini adalah diperbolehkan dan disyariatkan. Insya Allah sampai di sini. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.